Masuk boy. Oke, masuk. Oke, selamat datang kembali di Kaltara Podcast. Kali ini kita kedatangan tamu dari pariwisata Provinsi Kalimantan Utara ya. Saudara Ari Rivaldi. Ya, atau biasa kita nyebutnya Ipal. Ya Kak? Kakak Ipal. Kakak Ipal. Ya. YouTuber juga, apa channel YouTube-mu? Ipal X. Ya, kan? Nama YouTube Ipal X, IPHAL spasi X. Nah, Tapi kita nggak bicara itu kalau malam ini. oh kenapa? Atau kali ini. Ya. Padahal itu yang kuharapkan tuh juga. Nanti akan promosi terakhir. Karena dengan tidak di skipnya iklan tuh ada pendapatan. Di situ yang betul. Nah, jadi hari ini ya. Ya baik kan. Kamu nikah nggak? Nggak ada. Aku nggak punya kabel jelek itu. Itu kabel biasa. Aku pakai yang bermerek yang apel tergigit. Kalau boy. Tapi kali ini kita nggak bicara masalah tentang YouTube ya. Yuk. Kali ini Ipal kita ajak ke sini ya. Buat membicarakan event. Ada 2 event yang akan ada di Kaltara ya dalam waktu dekat ini. Oke. 2 event ini, dua-duanya masuk National Top 100 event. Benar. Ya kan? Top 100 kalau orang Indonesia bilang. Ya? Top 100 Calendar of Event Indonesia. Calendar of Event Indonesia Iya. Top 100 ya. Top 100. Kita ada 2. Di Kaltara ada 2 ya. Ada 2 event. Yang pertama itu ada event Dumut di Tarakan. Betul. Dan yang kedua ada event musik alam Iya. yang diselenggarakan di Tanjung Palas. Tanjung Palas. Masuk Tanjung Palas kan itu? Ya, betul. Jalan Tanjung Poros. Nah, nanti kita bicara itu. Buat lebih detailnya. Nah, event ini sudah lama ya? Atau gimana? Kalau yang kita bicara Dumut dulu lah. Oke. Kalau Dumut nih, ini event lama atau gimana? Kan kita kalau tahunya kan kalau di Tarakan itu yang paling terkenal kan Irau Tengkayu ya. Ya, betul. Irau Tengkayu yang orang banyak tahu. Tapi kalau Dumut ini sebenarnya sudah sejak kapan gitu nah? Dan kenapa bisa jadi top 100 calendar of event di Indonesia? Oke. Mungkin kalau Dumut ini sebenarnya adalah salah satu event yang ada di Kota Tarakan. Itu adalah event baru. Event baru yang berlangsung di tahun 2019. Nah, pelaksananya adalah Gawas. Jadi orang mengenalnya sih Gawas Dumut. Gabungan Gawas Dumut. Iya, Gawas Dumut, gabungan warga Slumit di Tarakan. Gabungan warga Slumit. Warga Slumit. Nah, Dumut itu artinya darat. Darat. Jadi Gawas Dumut atau gelar adat budaya Dumut yang sekarang dibakukan, gelar adat budaya Dumut itu adalah salah satu acara bagaimana suku Tidung itu merangkai acara di dalam kehidupannya, kehidupan sehari-hari dia ngapain. Nah, disinilah acaranya nanti ada seperti mulai dari kelahiran, tasmiyah, untuk potong rambut, sama hal-hal kesehari-hariannya. Nah, inilah Dumut itu tadi. Temanya Dumut sih tahun ini namanya Petulit Rasa Petawoi Bala. Apa artinya tuh? Artinya adalah, kita buka dulu, ada rumusnya. Benar aku asli Tidung tapi kurang tahu juga artinya, Gap. Jadi artinya itu adalah memperbaiki diri, jauhkan bala. Oke, kita mulai dari yang paling awal dulu. Kapan Dumut ini? Dumut nanti insya Allah tanggal pelaksananya adalah 21 November 21 November 2020. 2020. Iya. Itu berapa hari? 3 hari. 3 hari. Ini terbuka buat umum kah? Nah, jadi untuk info, karena masa pandemi, jadi ini dari dia, ya. Kemenparekraf itu punya inovasi baru. Jadi beberapa event yang masuk di dalam kalender event itu bisa dilaksanakan secara online. Jadi nanti ini online. Online pelaksanaannya. Ini kalau penyelenggaranya di mana nih? Kalau di Tarakan nanti? Kalau penyelenggaranya sih di Rumah Adat Tidung yang dekat Kuburan Keramat. Rumah Adat Tidung yang dekat Kuburan Keramat. Iya. Di Tarakan ya? Tarakan. Yang arah kalau mau misalnya kita sana, salah satu wisata juga di sana Pantai Amal.
Oh, dekat Pantai Amal. Iya, arah ke Pantai Amal. Arah ke Pantai Amal. Jadi memang kalau dari situ sih dari Balai Adat itu untuk kita ke Pantai Amal itu kurang lebih dari 15 sampai 30 menit udah sampai. Nah, tadi kau bilang kan nanti ada pagelaran. Ya. Ini yang sudah masuk ya. Kalau ini kan 3 hari ya. 3 hari. 3 hari kau bilang tadi ada kayak semacam proses kehidupan. Ya kan, mulai dari tasmiyahnya, ada acara adat tasmiyahnya. Ya. Seperti tasmiyah gitu ya kalau kita nyebutnya ya. Ya. Seperti tasmiyah, apalagi biasanya tahu? Ada kayak semacam pagelaran apalagi? Jadi mereka ini menggambarkan kehidupan masyarakat Tidung yang di darat itu dalam suatu tari kolosal. Oh, tari kebanyakan. Kebanyakan tari. Jadi tarian ini juga bukan hanya berasal dari kota Tarakan, tapi insya Allah akan dilibatkan 5 kabupaten kota dari Nunukan, Bulungan, Tanah Tidung, dan Malinau. Jadi 5 kabupaten kota nanti hadir di sana. Insya Allah hadir. Perwakilannya. Ya. Perwakilan seninya. Iya benar. Berapa jumlah total yang kalau yang sudah data masuk nih, berapa yang total masuk sudah nih? Kalau data jumlah yang pesertanya. Penari, yang jumlah penari ya, bukan peserta, karena peserta Penari nggak ya? datang ya. Iya, iya. Jadi kalau jumlah penari itu sekitar 393 penari. 393. 393 untuk Lumayan 3 tuh, hari. Boy. Lumayan sangat. Lumayan banyak, rame. Makanya itu pelaksanaannya kita tidak bisa mengumpulkan massa untuk penonton karena jumlah penari aja udah rame. Jadi kita pelaksananya online. Jadi memang nggak enak ya, gara-gara online, gara-gara pandemi ini ya. Iya. Banyak betul, agak sedikit berbeda ya jadinya ya. Ada enak, ada enggak. Nah, jadi online pertama. Tapi itu, kita sesuai dengan protokol kesehatan ya nanti ya. Pasti dengan protokol kesehatan. Nanti ada acara yang, nah ini, itu nanti bisa ditonton live streaming lewat mana nanti? YouTube apa punya channel sendiri atau gimana? Kalau rencananya? Untuk rencananya itu dari panitia ada, dari panitia pelaksana teknis dari Gawas, Gabungan Warga Summit, itu nanti ada channel YouTube-nya. Oke, jadi gini, pada dasarnya pariwisata mensupport ya, bukan Iya. penyelenggara ya. Bukan penyelenggara. Dinas pariwisata bukan penyelenggara tapi Support. main support Iya. ya. Supporter utama ibaratnya dalam hal mungkin pendanaan atau apa gitu ya. Ya, Salah betul. satunya. Termasuk juga kementerian ya. Ya, betul. Kementerian Pariwisata dan betul ya namanya. Pariwisata Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ya. dan ekonomi kreatif. Dia gabung. Agak ribet sih sebenarnya. Kemenparekraf _Barekraf. Oh, yang Barekraf gabung ke situ. Gabung ke situ. Jadi nanti panitianya tetap ada panitianya sendiri. Iya. Gawas tadi, Gawas Gabungan tadi. Warga Selumit tadi, Iya, ya. Tapi disupport oleh Dinas Pariwisata. Iya. Plus karena sudah masuk dalam kalender top event, Iya. top 100 event nasional, kalender of event, juga mendapatkan bantuan dari Kemenpar, ya. Kemenparekraf. Kemenparekraf tuh, Iya. Wisma Tama nih bikin lembaga panjang betul namanya. Enggak, bukan di Kemenparekraf yang susah, kayaknya R-nya yang susah, Gap. Memang. Nah, Kemenparekraf dan Barekraf. Makanya kemarin sama Yaya kan, tuh namamu ya, aku R-nya banyak lah. banyak. R-nya kada bisa. Kada kawa jurang. Nah, oke ya. Jadi 3 hari itu semuanya pagelaran seni. Jadi kita mulai tanggal 21, 21. 22, 23 Iya. itu pagi, siang atau malam nanti rencana? Rencana kalau dari jadwal panitia sih jam 7 malam. Mulai jam 7 malam. Iya. Bisa ditonton melalui YouTube. Nanti akan kita share ya, Iya. kalau mungkin nanti pihak panitia dan juga Dinas Pariwisata pasti nge-share supaya masyarakat bisa menonton secara live Iya. ya eventnya. Nah, itu Dumut. Ya. Ada lagi satu event lagi. Ya. Kemarin kita sudah ngundang Diki ya, ketua panitia musik alam. Wow, mantap. Ya kan, waktu podcast yang kedua kayaknya. Ya. Ya kan? Orang paling hits tuh ya. Ya, Iya. gitulah dia. Kayaknya orang hits sudah banyak yang duduk di sini nih. Iya kan? Tapi gini, pada saat itu masih belum banyak kejelasan ya. Ya. Karena masih direncanakan semua. Oke. Pelaksanaan tetap 11-12 Desember. 11-12 Desember. 11-12 Desember Ya. di Tanjung Tanjung Palas. Palas. Dekat mananya tuh? Di workshop PU.
Workshop PU. Jadi kita kalau misalnya turun jembatan tuh dari arah Tanjung Selor, lewat itu Jalan Budiman Arifin, sebelah kanan, lurus sedikit ada tikungan es, sebelah kiri ada workshopnya PU. Workshop PU ya. Iya. Oke. Tapi banyak juga yang pingin tahu. Ini kan sudah tanggal berapa nih? Sudah kira-kira mungkin setengah bulan lagi kali ya. Tanggal 19 ya. Tanggal 19 lagi. Betul. 24 hari kalau nggak salah sisa. Ya, sekitar 20-an hari lagi ya. 20 hari lah. Artinya talentnya sudah hampir fix semua nih seharusnya. Insya Allah fake. Insya Allah fix. Nah ini banyak yang belum tahu nih. Talentnya yang sudah hampir insya Allah fix itu yang talent lokal dulu lah. Siapa-siapa nih? Oke. Kalau talent lokal mungkin satu orang Kaltara udah tahu kali ya semua. Yang namanya Uyo Morris. Uyo Morris. Nah, cuman bedanya di tahun-tahun sebelumnya musik alam kan sudah pernah dilaksanakan 2017, 18, 19. Uyo Morris itu akan nampil sendiri biasanya. Yeah. Nah kali ini dia akan menampil bareng dengan putra daerah juga, kebanggaan Kalimantan Utara, Baken Nainggolan. Baken Nainggolan. Nainggolan. Mungkin orang-orang pasti banyak tanya, Nainggolan kan bukan orang Kalimantan. Tapi dilihat Bakennya. Baken itu artinya adalah Batak Kenyah. Batak Kenyah Nainggolan. Oh itu singkatannya? Singkatannya Baken Nainggolan itu Batak Kenyah. Baken Nainggolan plus Uyo Morris. Iya. Lalu siapa lagi nih? Tergabung dalam Utara. Oh grup. Oh ya mereka Grup ada bikin Utara. grup ya namanya Utara ya. Iya, pas Jadi, lah. Hah? Pas dengan Mereka Kalimantan bikin Utara. grup. Cuma ingat kok. Berdua ya mereka ya? Berdua. Utara. Iya. Isinya nanti ada Om Uyo Morris sama Om Baken. Om Sekep kayaknya cocok. Ya sama-sama besar. Sama ya. besar. Cuma si Morris kecil sudah badannya sekarang. Nggak, tetap dia gendut. Agak kurusan sudah. Atau pencitraan di Instagram aja kah benda tuh? Atau karena mungkin sesuatu itu yang sudah Oh. lewat ngeng. Tidak boleh disensor. Enggak, soalnya kalau kelihatan mungkin atau pengambilan gambarnya bagus kali ya. Kelihatan kurus makanya. Agak kelihatan lebih kurus. Lebih kurusnya itu karena pakainya hitam terus. Oh. Perhatikan aja, pokoknya tiap bikin video klip dia bajunya hitam. Karena bilang orang kalau dengan baju hitam tuh akan kurus. Seperti Segap lah. Masa? Iya. Segap kelihatan kurus nih. Enggak. Kayak 30 kilo. Oke. Itu pertama yang sudah hampir fix. Utara. Isinya Uyo Morris dan Baken Nainggolan. Lalu siapa lagi nih? Terus Kebanggaan Kalimantan Utara. Salah satunya adalah suaranya tuh hampir merdu kayak aku Gap. Cuma beda nasib aja sih. Si Ozan Nabil. Ozan Nabil lagi. Ozan Bil. Ozan Bil. Dia bilang kemarin tuh Ozan Bil lagi. Ozan Bil. Kayaknya dia udah pernah duduk sini juga ya? Iya. Tes dia, bukan Ozan Nabil, Bang banyak. Ozan Bil, Bang. Oh, Ozan Bil. makanya bilang, gue bilang. Kita nyebutnya Ozan Nabil ya? Iya. Berarti salah baca. Dia ngomong sendiri, Ozan Bil bilangnya. Ozan Bil. Kami kan orang Indonesia, Jan, gue bilang. Oh, kami nyebutnya Ozan Nabil, gue bilang. Ozan Nabil karena ada E. Iya. Ozan Bil. Bil tuh akan duet sama Ali Gardi. Oh, Ali Gardi. Nah, Ali Gardi ini adalah salah satu talent hero juga yang udah membantu kita di musik alam mulai 2018. Dia berasal dari Situbondo, Jawa Timur. Dia membawa alat musik khas yang kalau misalnya di relief-reliefnya ini apa namanya tuh semacam gambar Borobudur yang di batu itu ada relief dawai. Nah, dawai inilah yang diambil jadi inspirasi alat musiknya. Parah dikit. Nah, cek. Oke. Nah, alat musiknya itu yang diambil dari ini. Dari relief di candi itu. itu. Dia bikin. Oh ya, dia bikin instrumen baru ya? Iya. Apa namanya? Lupa aku kemana. Dawai apa gitu. Ya itulah dia pokoknya. Ntar pokoknya kita undang deh dari sini. Pokoknya Ali Gardi ya, Ali Gardi. Ozan Bil plus Ali Gardi. Ya. Ini yang sudah berapa kalinya. Ya. Lalu siapa lagi nih? Ada talent baru. Kita bermain di teknologi DJ apa gitu. Ntar bukan contekan, Mbak. agak contekan ya, agak lama nih. Tetet. Ini kalian stopkan juga kalau si Binian kah? Hah? Binian kah? Kada mungkin. Hah? Kada. Kamu Mana yuk? DJ itu kan yang kau bilang itu kan? Ya DJ. Siapa kau bilang kemarin namanya? Mana yuk linknya nih? Nah ini dia.
Ah, jadi yang untuk teknologi sebenarnya di aslinya Tarakan, cuma menetapnya dia di lebih lama di Balikpapan. Itu VJ Sidechain Lab, Sidechain Lab, Chain kayaknya apa? Chain tuh kalung ya? Sidechain Labs. Sidechain Side Lab. itu samping, chain itu rantai, Ya. lab itu ya laboratorium lah mungkin. Laboratorium. Itu aja. Sidechain Labs ya. Tapi penyebutannya kayak orang Cina. Sidechain Lab. Tuh. Itu DJ. DJ. Itu kena ke musik alam jadinya. Dia lebih nonjolin yang namanya teknologi. Kan di belakang itu kita bakal pakai layar LED, jadi nggak pakai spanduk atau baliho lagi gitu loh. Jadi dia memvisualkan setiap talent yang ada nampil, Oh, dimainkan visualnya. dia ibaratnya talentnya bidang visual ya kebanyakan ya. Lebih banyak visualnya. Lebih banyak visual, bukan penampilan. Kalau orang nyangka DJ itu ya tampilan DJ gitu ya. Mungkin Koralat kayaknya VJ bukan visual joki. Visual joki bukan DJ, bukan disc joki tapi visual joki. Visual. V. Oh, V. Ya. That's right. Sign apa? Sidechain Labs. Labs. Bikin nama susah-susah mereka nih. Tapi untung nggak ada R. Kalau ada R susah. Kayak itu. Habis itu siapa lagi nih? Itu yang anak Tarakan tapi kelamaan lebih lama tinggal di Balikpapan. Balikpapan. Nah, ini yang legenda nih, legenda yang mengangkat budaya musik Dayak itu Pak Ilyas Yeyasa. Pak Ilyas ini memang tidak dikenal di Makanya, kita, aku juga baru tahu. tapi dia dikenal di Prancis. Oh. Luar biasa. Dia ibaratnya Beliau nih apa nih? Musiknya apa biasanya? Lebih Sape. cenderung sape. ya main sape, main suling, lebih ke instrumental. Beliau meresponsif tua kali ya. Ya betul. Ya Morris kalau tuh mungkin gitu juga, Iya, kayak gitu kan. makanya itu legenda juga nanti. Legenda juga ntar. Semoga jadi legenda juga nanti kan. Kayak aku juga kan. Jan Ipal tadi. Tuan nanti legenda juga. Ya kan? Jadi siapa tadi nama beliau? Ilyas Yeyasa. Yesaya. Ilyas Yesaya. Ilyas Yesaya. Oke, Itu Yesaya. cenderung ke bagian musik tradisional ya. Iya. Oke. Ada lagi ya? Yang lain sih masih banyak. Siapa lagi? Oh ya masih banyak lagi ya. Tarakan siapa tuh? Kemarin aku lihat. Itu di sebentar masih ada lagi. Mana yuk? Link. Kalau yang Yang lokal dulu lah. lokal tuh dari sini. Nih, Pak. Tadi aku mau buka channel ini, link ini. Cuma jauh. Channel apa? Link. Oh. Detail. Dispar. Nah. Nanti ngomel pula mereka tidak sebut nanti. Siapa tuh? Coba bacain Oke. aja. Di nanti ya nih. Yang pertama adalah Sanggunta. Oh, Sanggunta. Iya. Tarakan ya. Tarakan itu musik. Musik. Ya. Tidung ya banyak. Tidung ya. Ramu Temu. Kamu temu dari mana? Ramu Temu ini Tarakan. Tarakan juga. Iya. Oh, yang Koncong ya? Kalau nggak salah ya? Kayaknya sih. Aku lupa ingat tuh. Kayaknya ada kan? Seingatku sih ada pernah kulihat di Instagramnya. Iya kayak yang itu ya. Semoga Kayaknya sih. Coba ntar ya cek lagi ya. dicek lagi. Kamu temu ya. Ramu Temu. Yang fake itu. Siapa lagi? Ramu Temu ini. Oh salah. Bukan pemusik. Dia adalah penari. Oh, penari. Salah artinya kita. Oke, kita tet, ya kan. Jadi wajar ya, saking banyaknya kegiatan gitu. Selain itu, Ramu Temu ada kalender 60. Kalender 60. 60. Kalender 60 yang baru rilis single kemarin. Kayaknya grup band mana sih? Bukan Tudung. Itu orang mana? Tanjung lah. Oh, kayaknya. Tanjung Selor. Tanjung sama Berayu. Sama siapa lupa aku. Kayaknya kalaupun tidak salah. Iya. Itu calon musisi terkenal juga tuh, calon besar. Sama-sama Kementon Gen R tuh. Si Aspianur kan? Hah? Lain. Aspianur Idris.
Anak Padatu. Ini ada namanya. Si Dudung, Mbak. Si Dudung ya. Ya kan? Dulu kami pernah nonton sama-sama nonton GNR di Jakarta. Ya. Pokoknya nih ada si kembar Upin Ipin. Ya, Upin Ipin ada kah? Ada Upin Ipin. Aspian sama Aspianur. Chanoy. Anca Sanoy. Anca Anoy. Noy. Oke, Kalender 60 tuh baru rilis single kemarin, Melancholia kalau salah judulnya. Melancholia. Bisa didengarkan di Spotify. Dan kalau ke Spotify, tolong jangan lupa juga dengarkan podcast ini, karena podcast ini juga tersedia di Spotify ya. Dan kalau podcast kan nggak ada iklannya tuh, santai aja. Aman ya? Aman. Jadi nggak ada keluar. Tapi ini bisa masuk di channelku kan? Hah? Channel YouTubeku. Apa itu? Habis ini. Nggak tahu. Siapa lagi? Oke, selanjutnya adalah BM Kustik. Wah, ini legenda Bulungan. Gengnya Iwin. Geng Iwin. Cuman Iwin ada lagi nggak? Iwin apa sih, dua band di bawahnya? Kalau Iwin nggak ada. Iwin nggak ada lagi. Yang ada Ridwan Shah. Nah, ini BM Kustik. Itu gengnya, kayaknya pernah juga aku bikinkan videonya kemarin di Kaltara TV. Padli, ya. Iwin, Ardiana, drummer paling kece. Siapa? Wahid. Siapa lagi? Sijul, sama Rizky. Keyboardnya tuh salah saya sebut ya. Kiki. Saya sebut kan? Kiki nggak bisa nata suara. Kiki tata suara atau nata suara? Baru belajar tata suara. Kiki tata suara tuh. Kayaknya sih. Tapi namanya lucu. Ahmad Rizky Rima Fadian Diri. Itu kan nama aslinya. Nama aslinya. Baru tahu kan? Aku juga baru tahu nih. Gaya nama Kiki tata suara. Namanya Rima Fadian Dari. Oh, HP koeki. Itu nama aslinya. Itu aslinya. Selama berteman berpuluh tahun ya. Siapa lagi? Selanjutnya Rutantara Entertain. Ini dari Tarakan. Apa? Rutantara Entertainment. Itu apa? Tipikalnya? Kira-kira apa? Nggak tahu. Dari nama. Nggak tahu, nggak bisa nebak. Nggak. Sama, aku juga nggak bisa. Dia tarian. Apakah dia tarian, musik atau apa gitu ya? Tarian. Kan biasanya tuh kalau misalnya dari nama tuh ketahuan kan, Gap. Nama misalnya padi, orang udah tahu itu beras, ya kan? Bisa juga pemusik. Siapa lagi? Rutantara. Ini kayaknya unik nih kepanjangannya nih. Cuma belum tahu. Nanti kita coba tanya. Yang selanjutnya adalah Beerhoff. Siapa tuh? Itu dari Jerman. Pakai nama pemain Jerman tuh. Itu legendanya Jerman. Siapa tuh? Itu apa? Itu dari Tarakan. Apa dia? Musik. Memang namanya Beerhoff, grup kah atau apa? Individu? Grup. Oh, grup. Tapi Beerhoffnya itu bukan Beerhoff tulisan pemain Jerman. Dia tulisannya B-I-E-E-R. Hop. Tetap aja orang pasti orang nyebutnya, ingatnya pasti Beerhoff Jerman lah. Betul. Dengan sundulannya yang luar biasa dulu tuh kan, zaman kalian dulu. Zaman kalian kan, semuran ikan kan. Di atasmu kayaknya tuh. Aku kan masih di bawah tuh. Oh iya betul. Kamu muda anggap lah. Anggap aja. Aku usia memang tua Pak. Muda anggap ya. Beerhoff. Beerhoff. Bukan Beerhoff ya. Ya, bukan. Selanjutnya musik. Sanggunta tadi udah ya? Udah, Sanggunta udah. Itu yang dari Tarakan. Yang selanjutnya Sanggar Seni Lahai Bara. Apa itu? Sanggar Seni Tarian. Tarian. Itu dari Tanjung Palas. Oh, Tanjung Palas. Iya, Tanjung Palas. Gengnya apa tuh? Itu gengnya adalah siapa tuh? Apa namanya? Yang ngelola adalah kepala sekolah Anda, mantan kepala sekolah Anda, Ibu Francisca Andian. Lagi-lagi ada Ibu. Hai Bu. Bu Siska. Bu Siska, selamat malam. Yang penting kan udah masuk ya anggotanya Bu. Selanjutnya Velvet. Velvet kah Velvet? Velvet. Tulisannya Velvet. Apa itu? Itu adalah tarian. Tarian juga. Nah, cuma asalnya ini nggak tahu nih. Kok udah ditulis sih Velvet? Tolong seksi acara ya Anggi. Aslinya dari mana nih? Nggak ada datanya. Velvet tarian. Halo. Oke, selanjutnya adalah Busak Malay. Apa itu? Itu tarian. Tarian juga. Iya. Dari Nunukan. Ini kayaknya peserta terjauh. Jadi kita memang di musik alam ini
pinginnya musik alam ini milik Kaltara. Jadi kita usahain 5 kabupaten kota itu ikut partisipasi dalam acara ini. Oke, itu habis sudah. Busak Malay masih ada. Yang lokal dulu. Iya, lokal. Ada lagi. Ada. Yang terakhir biasa Olga Siapa tuh? Tidung Taka. Oh, Nah, Tidung Taka. iya. Olga. Oke. Nah, kalau tahun tadi kan kita mendatangkan Balawan dan Pusakata. Betul. Tapi ya kita ngerti aja lah ya. Tahun ini karena pandemi Ya. mungkin susah, ya kan? Ya. Mungkin susah, kesulitan juga, ya kan? Karena masalah ini pasti dananya berkurang ya, sedikit, ya kan? Berkurang, Lumayan banyak lah. lumayan banyak. Tapi tahun ini ada manggil yang interlokal juga nggak? Interlokal kayaknya agak mahal biayanya, Gap. Sekarang bebas roaming kan, jadi nggak perlu interlokal. Jadi kita pakai yang lokalan, masih sepupu jauh dari Kalimantan Utara, Kaltim. Masih keluarga bapak lah, bapak ibaratnya kan. Dari Kaltim yang bernama Rio Satrio. Penyanyi, kayaknya penyanyi ya. Kayaknya penyanyi indie, nama pakai nama kan, Rio Satrio. Aku juga nanti kalau ngeluarin album Ari Ripaldi. Segap. Supaya berima kan. Iya, betul. Jadi nanti ada bintang tamu, meskipun dia dari Kaltim ya. Ya. Ada kemarin kau kasih lihat juga channelnya di YouTube. Ya. Lumayan juga. Lumayan. Subscriber banyak dan lagunya juga enak-enak. Enak-enak. Rio Satrio ya. Satrio. Rio Satrio mungkin bisa di searching aja. Ini kalau ku cari, aku kan searching juga. Ini termasuk pernah bikin album ya sama gengnya kayak Bandana Era ya kalau nggak salah. Bandana Era, ya. Kayak mereka pernah bikin album indie apa tuh, aku pernah buka searching di Google. Indie lokal itu Indie indie lokal apa? Indie lokal iya, gitu. itu dia. Jadi itu satu album kumpulan anak-anak senja. Ya. Iya kan? Pencari senja. Pecinta senja sembahyang. Cuma ada abangku situ, Coba. Bang Tirsa Bersari. Oh, ya Dia jadi enter. di album itu ya kau sebut tadi ya. Nyangkut gak? Banyak Apa itu? kabel. Memang namanya juga studio. Ngelilit. Aku serasa di rumah nih banyak kembang-kembang. Jadi di album itu Rio Satrio itu satu album dengan Bandanera, Ya. Firsa Besari ya. Iya, Tirsa Bersari. Apa kemarin lagunya yang paling terkenal tuh, yang kau bilang? Daun di atas bantal. Masa? Yakin? Nggak yakin. Kayaknya bukan itu deh kayaknya. Apa Ini lagunya yang pokoknya setiap ada talent yang datang pasti ku beli lagunya. Jadi salah satu untuk mendukung para musisi Indonesia, jangan beli yang bajakan. Jadi kita beli aja langsung musiknya. Itu hitsnya yang terkenal itu Cerita Daun dan Bumi. Cerita Daun dan Bumi. Kalau nggak salah itu hampir, kalau di YouTube ya, Ya, itu hampir 1 juta view ya, kalau nggak salah 700, betul. 800 ribuan gitu lah. sangat ini kayaknya Enak kok lagunya. itu yang viral di kalau nggak salah tahun 2014 deh. Udah lebih. 2014 aku lihat. Iya kan? 2014. Itu lagunya lumayan enak. Jadi meskipun tanpa kehadiran bintang nasional ya, Ya. musisi nasional, kualitas musik alam tahun ini kalau berdasarkan dari rosternya ya, dari maksudnya Talent. kumpulan talentnya, sebenarnya amat sangat baik ya. Ya. Oke, nah sedikit lagi kita kembali ke masalah musik alam nih 2 hari kan? 2 hari. Ya. Insya Allah 2 hari, 11-12 di Kecamatan Tanjung Palas, Tanjung Kabupaten Palas. Bulungan. Betul sekali. Jarang-jarang tuh, Ya. ya kan? Nah ini dia yang jadi masalah nih. Kita kan lagi pandemi nih. Betul. Saat ini lagi pandemi dan juga izin kalau tanpa protokol kesehatan pasti agak susah nih. Iya, betul. Jadi aku yakin pasti protokol kesehatan seharusnya kuat ini. Seharusnya benar. amat sangat ketat. Bisa nggak dijelasin apa yang dilakukan oleh ini sama seperti Dumut tadi ya. Penyelenggaranya ada panitianya sendiri yang diketuai oleh Kakak Diki, Kakak Diki. ya kan? Dari Aliansi Komunitas Kaltara Aliansi ya. Komunitas Kaltara penyelenggaranya, jangan salah ya. Ya. Jadi ada kelompok Aliansi Komunitas Kaltara, mereka sudah menyelenggarakan musik alam sejak tahun 2017. 17. 2017. Jadi ini musik alam 2017, 18, 19 yang keempat. Yang keempat.
ya. Aliansi Komunitas Kaltara. Untuk kali ini ketuanya adalah Kakak Diki. Ya benar. 2 hari dan disupport oleh Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Utara, dan selama 2 tahun ini juga disupport oleh Kementerian Pariwisata dan nah, Ekrab. Kembali lagi protokol kesehatannya. Ini gimana caranya nih supaya bisa dapat, kan sudah dapat izin kan? Sudah dapat izin dari kepolisian dan lain-lain, BPBD. Pasti seharusnya ketat. Apa aja yang dilakukan oleh panitia nih yang sudah dilaporkan ke provinsi? Oke, mungkin yang perlu jadi poin utama di dalam penyelenggaraan tahun ini adalah tantangan kita. Jadi tantangan kita ini memang agak berat di masa pandemi ini. Jadi antara melaksanakan atau tidak. Jadi memang kita dengan teman-teman juga sudah membuat keputusan yang bulat. Artinya dalam pelaksanaan ini kita tidak ingin menciptakan klaster yang baru. Itu targetnya. Tidak ada klaster baru yang bernama klaster musik alam. Insya Allah kita tidak minta-minta. Kita tidak ingin. Ya. Dan juga yang perlu kita prioritaskan adalah keselamatan kesehatan. Itu yang terutama. Baik dari penonton dan talent. Panitia talent juga. Dan panitia. Itu yang penting. 3 hal ini yang penting. Kita harapkan karena dari pemerintah juga mengatakan bahwa kesehatan manusia itu adalah yang paling utama. Oke. Jadi bagaimana caranya kita mengemas agar kegiatan ini bukan termasuk yang mengumpulkan orang yang tidak menjaga jarak. Nah, kita punya strategi karena memang kebiasaan kita musik alam mulai 2017 sampai 2019 kemarin itu nggak ada penonton yang berdiri-diri. Kita membiasakan orang nontonnya duduk di alam, menikmati musik. Jadi bukan hura hahihu kayak gitu ya. Tapi kita membikinkan namanya box. Box itu ukurannya 3 meter. Itu hanya bisa diisi 4 orang. Wait, jadi ada nanti dibikin semacam box. Size-nya 3 kali 3 meter. Maksimal 4 orang. 4 orang? Iya. 4 orang dibagi 4. Jadi per boxnya itu nanti itu berjarak 1 meter. Per box diberi jarak 1 meter. Nah, kalau misalnya kita hitung dengan luas lahan, itu dengan target kita seperti tahun lalu yang mencapai 1.500 pengunjung. Itu tadi 1.500 ya? 1.500 untuk 1 malam. Yang malam keduanya itu kalau nggak salah 7,5. Yang Balawan. Malam pertama Balawan tuh kali. Iya, Balawan 750-an. Yang malam kedua 1.750 kalau nggak salah. Dari tiket yang terjual. Tiket yang terjual. Oke, lanjut lagi. Box. Yang box tadi. Nah, dia berjarak dengan memakan tempat yang seperti itu, otomatis penonton yang datang itu tidak bisa maksimal seperti tonton kemarin. Kita sudah mengukur luas lahan, dimakan dengan tempat-tempat yang stage atau kulturmat, pintu masuk dan lain-lain. Itu kita hanya membatasi penonton hanya 500 orang. Ini pakai tiket juga nih? Pakai tiket. Ini sudah ada kisaran harga nggak? Harga sudah ada. Mau tahu harganya? Itu pokoknya nanti dirilis sama panitia ya. Cuman kisaran sudah ada ya, nanti panitia yang Kakak Diki silakan di mana dia menyampaikannya nanti. Nanti di Instagram Musik Alam. Instagram Musik Alam itu ada kalau nggak salah underscore Musik Alam underscore lagi. Iya. Nanti silakan buka Instagramnya Musik Alam. Iya, betul. Nanti buka di situ, nanti di situ bakal dicantumkan di mana berapa harganya dan di mana bisa beli. Ya, betul. Ya kan? Oke, lanjut lagi tadi. Penonton diperkirakan maksimal cuma 500. Apalagi protokol kesehatan yang dilakukan? Standar itu dari 1 sampai 8 itu ada 9 untuk peserta. Standar ya seperti suhu badan 37 derajat. Kemarin pada saat kita rapat dengan tim BPBD Kabupaten Bulungan beserta Polri dan beberapa OPD terkait, dia ngasih tips. Ketika orang datang dengan suhu misalnya dia naik nih, kita batasin 37. Jangan langsung disuruh pulang. Karena kita dalam keadaan perjalanan dalam mobil itu kadang panas. Jadi biarkan dia istirahat. Nanti ada timnya sendiri, yaitu tim yang akan kita libatkan yang mengerti bagaimana cara melayani orang untuk standar kesehatan protokol COVID ini.
Nah, mereka diistirahatkan dulu 5 menit, kasih minum, baru kita cek. Itu insya Allah ada perubahan. Bagus masukkan kulkas lo kayaknya. Jangan, kadang muat. Hah? Kadang muat kulkasnya. Tapi aku bingung juga, mobil ber-AC tapi panas. AC-nya rusak mungkin. AC-nya kada dingin, tapi Ya. AC-nya dingin. Kesian. Mantap nih AC-nya. Oke, apa lagi? Itu langkah pertama, Ya, cek suhu. cek suhu. Ada lagi? Yang kedua, cuci tangan. Standar ya. Standar Cuci pokoknya cuci tangan, apa tangan. lagi? Buka buku pintar. Ada semua, Bos. Oke. Tata tertib untuk penonton. Jadi dari tata tertib yang diatur oleh pemerintah itu ada 8. Oke. Kita nambahkan 1. Itu yang paling keren. Cuma nggak tahu keren atau untuk penonton nanti bagaimana. Nah, yang kedua, wajib menjaga jarak minimal 1 meter. Jadi di rapat kita sudah komitmen. Jika ada yang melanggar, kita suruh keluar. Karena bedanya tahun ini penonton akan menandatangani surat pernyataan. Jika ada yang melanggar tata tertib, akan kita keluarkan. Uang tidak bisa kembali. Jadi sebelum masuk menandatangani surat pernyataan. Surat pernyataan. Bahwa harus mematuhi protokol Peraturan. kesehatan. Ya. Kalau melanggar, Kita keluarkan. get out. Kita out. Oke. Next. Next, selanjutnya jangan lupa menggunakan masker atau face shield. Oke. Masker ntar Abang Ipal ada jualan loh, promosi. Nggak tahu dimasukkan ke GapCut-nya. Dadak nih, dadak nih. Oh, dadakan. Anu lagi malas mau cepat besok kono soalnya. Langsung berangkat ya. Nggak juga. Yang keempat, disarankan membawa hand sanitizer sendiri. Tapi disediakan kan, ada kan panitia? Enggak ada ya? Sanitizer enggak. Yang Oh, kita tempat sediakan cuci cuci tangan. tangan. Tempat cuci tangan Tempat cuci disediakan. tangan disediakan, tapi hand sanitizer enggak. Silahkan bawa sendiri bagi yang pengen Iya. nonton. Nah, hand sanitizer itu untuk bawa sendiri. Dan karena pelaksanaan ini agak lama, otomatis kan perut ada lapar tuh. Oke. Usahakan membawa alat makanan sendiri. Nah, itu nanti kita tanya tuh masalah Iya. apa Nah, membawa alat makan sendiri, tapi tempat makan sudah kita siapin untuk orang berjualan. Jadi musik alam ini bukan hanya kita menikmati musik, tapi bagaimana membantu meningkatkan perekonomian masyarakat. Oke, nanti kita bahas itu bentar. Oke, nanti. Habis itu apa lagi? Nanti kapan Gap? Ini sudah jam berapa nih Gap? Selanjutnya, jangan lupa ini yang penting. Karena musik alam ini konsepnya duduk, kalian harus membawa tikar masing-masing. Bawa tikar Bawa tikar-tikar. masing-masing. Wajib. Wah, hati-hati, dual kamera, wajib. Dua kamera. Itu yang terakhir ya? Belum. Oh. Nah, ini yang poin ketujuh. Pengunjung dapat menegur pengunjung lain yang tidak mematuhi protokol. Jadi misalnya nih, kalau nggak pakai masker, yang di sebelahnya wajib menegur untuk disampaikan ke panitia, Pak, si segap nih Pak, mucil Pak ya dipadahi, kada mau bermasker, kada bermaskernya Pak ya. By the way ya, ngomong-ngomong juga ya, ada yang protes kemarin. Gimana? Kita podcast ini ada masker. Tunggu tuh. Kita sebelum ini Sudah standar sanitizer, kesehatan. ini juga sudah. Kita semua. serempet tadi. Ya kan? Ah. Kan sebelum ini sudah ada juga. Oke, next. Nah, Siapa tahu ada yang protes lagi gitu nah. iya. Karena suara nggak enak Gap ya, terhalang dengan masker. Makanya itu. Yang selanjutnya yang ku sampaikan tadi, yang pengunjung harus menandatangani surat pernyataan. Jadi kalau dia ada melanggar dari 1 sampai 7, kita outkan. Kita Oke, komit. sudah, tuh, selesai. Yang terakhir, yang penting, untuk tamu yang dari luar Kabupaten Bulungan, dia kami wajibkan untuk membawa hasil tes rapid. Minimal rapid. Bagaimana cara ngeceknya? Dia bawa hasil, Bukan. ah, Bagaimana panitia tahu itu orang Bulungan atau orang luar? KTP. Jadi nanti artinya gini. Bagi yang nonton nanti tolong wajib bawa Bawa KTP. Jangan lupa KTP. Jangan lupa KTP atau kartu pelajar atau kartu mahasiswa. Iya. Karena juga kan pembeliannya kan kita online. Oh, ini tiketnya online. Tiketnya online. Nggak ada kita sediakan di tempat. Jadi nggak ada tiket box. Nggak ada tiket box. Jadi tiketnya online, orang beli di situ nanti daftar pakai KTP. Jadi pada saat masuk dia tinggal scan barcode aja. Oke, sip. Jadi kita tahu dari Tarakan ya Mas, bisa lihat hasil tes rapid. Ini agak kita ketatkan. Dan ini yang sangat diapresiasi sama kepolisian sama BPBD Bulungan. Kemarin kita rapat. Udah, itu? Ya. 9. Nah, 9. kita balik lagi sedikit. Kemana? Ya, tadi itu yang masalah tadi.
di dalam venue musik alam itu. Ya. Tadi kan kau ada sedikit nyinggung tadi masalah makanan. Mm-mm. Ada usaha kecil. Cult Mart kita sebutnya. Nah, apa aja yang ada di situ? Yang ada di situ adalah rahasia. Nggak, bukan, nggak juga detail lah. Maksudnya, yang pasti ada tempat makan ya. Tempat makan ada souvenir, Ya. jual-jual snack. Kayaknya kita utamakan yang seperti itu, Gap. Awalnya 3 klaster kita nyebutnya karena COVID nih, kayaknya klaster-klaster tuh enak. Jadi lokasi klaster makanan, klaster souvenir, klaster pakaian. Jadi nanti banyak yang ada yang beberapa yang berjualan ya. Iya. Nah, ini balik lagi. Kemana? Sebelumnya lagi, maksudnya gini. Kalau tadi Ipal sudah bilang kalau ada yang melanggar bakal dikeluarkan, Iya. ya kan? Nanti ada panitia yang ngawasi atau gimana nanti? Itu tadi ditekankan, peserta di samping itu bisa melaporkan orang yang melanggar peraturan tersebut melalui panitia. Dan panitia juga kita komitmen kan, kalian jangan asik nonton, tapi memantau. Kan siapa tahu nih ada box satu gitu ya, box Ya. 4 isi 4 ekor ya. 4 ekor. Ekor ya kan dikantangin. Lalu tiba-tiba ada temannya, aku mau gabung ke ini aja box ini loh. Nggak bisa. Nggak bisa. Artinya panitia harus selalu Tegas. mengawasi ya. Iya, selalu mengawasi. Jadi kembali ke diri kita. Kalau keselamatan kita dari COVID ini adalah kesadaran kita sendiri. Kalau kita nggak sadar, ya udah. Oke. Itulah dia. Jadi sudah hampir fix ya semuanya ya. Jadi penyelenggaraan 11-12 11-12. dimulai kira-kira sejak jam mungkin malam kali ya acaranya. Malam. Acaranya malam ya. Ya, habis sholat isya. Karena aku imam, Gap, biasanya Gap. Bukan. Habis sholat isya. Iya. Habis isya baru mulai. Insya Allah jam 7. Isya kan sekarang jam 7, Gap. Iya, memang. Tapi semoga yang tidak telat betul ya. Insya Allah nggak telat. Tahun tadi lumayan deh, Pusakata tampil jam 2 deh. Selesai jam 1. Pusakata itu nampil setengah 12. Ya selesainya satuan kan. Setelahnya jam 1, standar konser lah. Standar konser di Jakarta, di sini enggak. Banyak juga yang ngomel kemarin. Karena kelamaan. Nah, Itu kan karena sesuatu dan lain hal. ya memang jadwal telat itu kan artinya ya semoga panitia nanti bisa lebih disiplin waktu ya. Ya, kita harapkan seperti itu. Karena ya target ya kalau bisa ya. Ya jam 12 lah maksimal. ya kita usahakan sih jam 11 sih. Karena dari protokol juga nggak melebihi jam 11. Maksimal jam 11 Maksimal jam 11. Jadi kita usahakan memang setiap kesalahan yang kita lakukan masa lalu itu akan kita perbaiki. Kekurangan apa. Karena memang kalau kita misalnya yang sering mengikuti atau sering ikut nonton di mulai 2017 pasti mengalami perubahan. Oke. Artinya ada peningkatan. Baik dari panggung, musikalitasnya, dan pelaksanaan, itu insya Allah kita tingkatkan terus. Seperti itu. Oke. Jadi ya yang nonton ini dalam waktu dekat kita ada 2 acara besar ya untuk bidang pariwisata yang masuk ke dalam top 100 ya. Ada Dumut, lalu ada musik alam. Dumut itu rencananya akan kita laksanakan mulai tanggal berapa? 21 November. 21 November. Ya. Kapan aku publish ini ya? 21 November Sabtu. Itu hari apa tuh? Sabtu malam Minggu. Aduh, Iya. kayaknya belum. Berarti kau harus terbit ini besok. Enggak. Dan juga sih enggak apa-apa kayak gitu. Apa hemat konten? Susah sekarang boy cari tamu. Kalau aku sih aku geser aja kayak gitu. Ya. Jadi tanggal 21, 22, 23 November Dumut dilaksanakan secara online. Ya. Tapi kalau tempat penyelenggaranya ada di rumah adat Tidung. rumah adat Tidung di Tarakan. Di panitianya ada dari Gawas ya. Gawas, Gabungan Warga Selumit. Gabungan Warga Selumit. Lalu yang kedua ada musik alam. Musik alam dilaksanakan insya Allah tanggal 11 dan 12 Desember. Yang kira-kira nih kami syuting tanggal 19 hari ini. Kira-kira mungkin setengah bulan 15-20 hari lagi lah, 20 harian lah. Ya.
11-12 Desember 2020 di Tanjung Palas. Tadi alamat sudah dikasih sama Ipal, ya. Lalu dengan banyak bintang tamu, ada lokal dan juga ada interlokal, ya. Ada Rio Satrio dari Samarinda, aliran musiknya indie, pencinta senja pokoknya, Ya, aliran pencinta senja, ya kan. Yang penting yang kita harapkan ya, ini sukses ya, tetap terlaksana dengan baik ya. Dan yang paling penting juga, kita tidak mengharapkan adanya klaster baru. Ya, betul. Dari dua acara ini. Ya. Sebenarnya ada 3 nih acara nih. 3. Ya, cuma satunya kan nggak masuk top 100. Sebenarnya Satunya ada duta wisata lagi. Cuma nanti itu nanti ya. kalau memungkinkan nanti kita panggil juga. Ada sesinya ya. Ada Duta sesi Wisata Provinsi Kalimantan Utara. Ada nanti itu tanggal 27 November. November juga. Ada pemilihan duta wisata. Nanti kalau memungkinkan kita undang Pak Saleh ya. Pak Saleh. Insya Allah nanti kalau sempat. Ya. Insya Allah sempat. Nanti kalau mungkin juga kalau juaranya nanti kita undang juga ke sini. Insya Allah ya. Oke. Kepada panitia ya. Panitia 2 acara ini, saya sebagai apa ya? Penikmat seni ya. Kita penikmat ya. Penikmat seni, Ipal sebagai supporter, Ya. ya kan? Supporter dari Dinas Pariwisata. Supporter. Tetap semangat buat penitianya. Ya. Jangan, meskipun ini banyak hambatan mungkin, Ya. tapi kayaknya karena sudah beberapa kali kayaknya hambatan sudah mulai bisa ditanggulangi ya. Bisa tanggulangi. Jadi insya Allah tahun ini sudah agak lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Jangan, tetap semangat ya. Ya, Itu tadi tetap kembali semangat. lagi tetap semangat dan semoga sukses. Amin. Oke, terima kasih buat Ipal. Ada nih buat Ipal ya. Ya. Kalau ada yang pengen berkunjung ke channel YouTube-nya, ada berapa? Satu, yang utama yang mana? Yang utama 1. Yang udah iklan kan? Ya. Iya, Sudah pamer men. Udah dong. Makanya pokoknya kalau berkunjung ke channel Ipal X, jangan lupa like, subscribe, and comment. Dan kalau ada iklan jangan di skip. Ya kan, Gap? Jadi ada channelnya itu Ipal X. Ada di bawah nih ya, Gap ya? Nggak ada lagi malas. Ada lah, Gap. Tuliskan di sini, Gap. Kayak di TV-TV, Gap, ya kan? Ipal X ya, IPHAL X. Spasi X. Spasi X ya. Itu channel game ya. Game. Basicnya game ya. Basic game. Update kan? Update insya Allah. Yang penting ini bisa masuk juga, makin update lagi tuh, Gap. Ipal X silakan. Bagi yang kepingin kunjungi, Ya. subs, tonton, dan tadi seperti pesannya jangan skip iklannya. Ya. Kalau yang ini silahkan, terserah saja mau Jangan lah. di sub silakan, kalau merasa bermanfaat silakan Ya. subscribe. Yang penting iklannya jangan di skip, itu aja. Iklan jangan di skip. Kalau iklannya 3 jam lumayan juga boy, nggak? Masa juga Loh, kalau yang 3 jam yang paling enggak kan yang 12 detik, ya kan? Ya, terima kasih ya buat Ipal. Oke, Semoga aku ada sukses. tambahan lagi, Gap. Apa lagi? Tambahan. Jadi untuk teman-teman ya, untuk di luar sana yang pingin buat event, yang pingin disupport, itu ada syarat, ada pandangan dari pemerintah. Oh ya. Itu bisa dimasukkan? Bisa dong. Jadi gini, kenapa musik alam? Jadi gini. Pada dasarnya Dinas Pariwisata support ya, kalau ada yang Support. pingin bikin kegiatan ya, Ingin bikin kegiatan, seni dalam hal pariwisata. ya dalam Syaratnya hal meningkatkan kunjungan wisatawan Kalimantan Utara. Targetnya meningkatkan kunjungan Ya. wisatawan. Jadi persyaratannya adalah bahwa kegiatan mereka ini tidak tergantung sama pemerintah. Oke. Artinya dalam hal pendanaan. Jadi pemerintah melihat dulu kalau misalnya event ini bisa berlangsung mandiri, kita bantu. Jangan event yang terlalu tergantung dana pemerintah. Kalau misalnya nggak ada dana pemerintah, mereka nggak bisa laksanain. Oke. Nah, semua orang juga bisa seperti itu kan. Kalau misalnya ada uang ya bisa laksanakan. Nah, kami harap dari teman-teman yang pelaksana event yang ngajukan proposal. Aku sih nggak nyebutnya proposal. Proposal itu kan ibaratnya kayak minta bantuan dana. Kami nyebutnya mitra kami ini adalah kerjasama. Kerjasama ya. Jadi yang ingin kerjasama dengan Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Utara, kebetulan saya membidangi Promosi. Oh ya. bidang Ini pemasaran dan promosi pariwisata. Kasih pengembangan segmen pasar Tapi bidangnya. dan promosi, bidang pemasaran Oke. dan ekonomi kreatif. Nah, jadi kalau teman-teman yang pingin mengajukan event,
event kalian itu adalah event yang tidak terlalu tergantung dengan pemerintah. Artinya kalau seperti yang saya sampaikan tadi, Pemerintah support, tapi bukan yang utama. ya. Jadi pembagiannya misalnya nih ya, dalam dana 100%, 50% kalian, 30% dari kami, 20 sponsor. Oke. Nah, itu yang lebih kita utamain. Jadi ada beberapa event yang insya Allah nanti dari kami juga bakalan ada seperti kementerian, kita nanti bakalan ada 5 top event Kalimantan Utara. 2 tahun depan. Tahun depan 2021 insya Allah bisa kita laksanakan. Itu saya top sudah event 5 untuk top event Kalimantan Utara. Kalimantan Utara. Jadi buat teman-teman yang pingin berkreatif, yang sudah punya inovasi, kegiatan, kalau memungkinkan ya, bakal lebih besar peluangnya kalau sudah pernah melakukan dan sukses. Minimal 2 tahun lah. Ya, pokoknya sukses lah, pokoknya inti Sukses. itu. Ya, Jadi kalau punya teman-teman punya kegiatan yang sudah pernah dilakukan, tapi kalau belum pernah juga sila ajukan saja, siapa tahu diterima. Ya. Tapi dengan catatan pihak Dinas Pariwisata bakal membantu sebagai support. Jadi maksudnya support itu tanpa kegiatan, tanpa bantuan itu pun sebenarnya bisa, tapi mungkin kurang meriah. Jadi dengan adanya bantuan dari Dinas Pariwisata membuat acaranya lebih rame lagi. Kita harapannya seperti itu. Ya kan? Jadi silakan saja ajukan sebagai mitra kerjasama ya dengan Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Utara. Ya. Karena kalau misalnya minta bantuan proposal dana bukan ke kami, itu ada bagiannya bidang Kesra maupun Dinas Sosial. Ya kan? Oke, terima kasih. Kakak Ipal. Siap. Semoga sukses semuanya. Dinas Pariwisata juga semoga kegiatannya sukses semua. Ini masih ada 3 kegiatan atau banyak ya Mas ya? Banyak kegiatan. Kalau untuk Dinas Pariwisata sendiri masih ada berapa kegiatan hingga akhir Desember nanti. Oke, terima kasih buat Kakak Ipal. Siap. Selamat bertemu kembali di podcast berikutnya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keluar boy. Itu buat sinkron, kok banyak yang bertanya sama aku, ngapain juga tepuk tangan tuh? Itu buat sinkron nih, audionya terpisah. Ya? Jadi harus di tepuk tangan tuh dulu supaya sinkron, supaya gampang sinkron dengan gambar di kamera. Gambar ya? Iya. Itu tujuannya. Itu tujuannya, bukan buat gaya-gayaan, bukan kayak Deddy Corbuzier. Tapi aku lebih senang sama Ipan Gunawan daripada nonton podcast, mending nyalon. Oke, makasih Wal. Oke, thank you. Yo, assalamualaikum.